Halo, Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. selamat Selamat malam. berjumpa kembali di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, selamat datang dan selamat berjumpa. Dan untuk yang sudah sering datang, welcome back. Terima kasih udah boleh bersama-sama dengan kita di sini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmaja yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini akan ditemani oleh my partner in Christ and partner in crime juga, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna ya, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau terus dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah kita terus mau belajar, kita terus mau berubah, kita terus mau menjadi lebih baik. Terutama kita mau lebih dekat dengan Tuhan dalam perjalanan kita yang semakin berat ini. Kita di tengah dunia yang saat ini berubah luar biasa, di mana kebenaran menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Jadi kita harus tahu kebenaran yang sejati, dan kita harus belajar tentang itu. Karena kalau tidak, dunia akan menyesatkan kita. Dan pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang terberkati ini, kita memasuki masa Prapaskah, minggu pertama. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Romo Adrian Adirojo Opi. Selamat datang Romo Adrian di acara bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih Romo untuk waktu dan kesediaan bersama-sama dengan kita. Dan tema hari ini adalah tentang keutamaan kebijaksanaan. Seperti pengantar yang saya katakan di undangan acara ini, kebijaksanaan itu adalah karunia Roh Kudus yang utama. Dan kita mohon rahmat Tuhan agar kita boleh diberikan karunia kebijaksanaan, agar kita boleh bijaksana dalam menjalani kehidupan kita, bijaksana dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam berbuat, dan kita mohon rahmat Roh Kudus sebelum kita mulai acara hari ini, agar Roh Kudus yang pimpin dan bimbing kita sepanjang acara ini, agar kita boleh sungguh belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami, untuk kehidupan yang masih boleh kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami masih boleh berkumpul, masih boleh hadir bersama-sama Bapa untuk saling belajar, saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan kehidupan yang tidak mudah ini Bapa. Begitu banyak lika-liku dalam kehidupan yang harus kami jalani. Terkadang begitu berat salib yang harus kami pikul Bapa. Begitu banyak beban dan permasalahan yang harus kami hadapi. Bapa, dengan kekuatan kami, kami tidak akan mampu dan kami tidak sanggup untuk menghadapi semuanya. Tapi kami percaya Bapa, kalau Engkau mampukan kami, Engkau berikan kepada kami kekuatan daripadamu, dan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, untuk membimbing kami berjalan bersama-sama dengan Engkau selalu. Dan Bapak yang makasih, kami bersyukur Bapak kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang keutamaan kebijaksanaan daripadamu, the virtue of wisdom. Bapak terima kasih Bapak kalau Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapak atas kami. Biarlah Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terutama Kau urapi Romo Adrian yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar segala sesuatu yang Romo sharingkan pada hari ini boleh sungguh berkenan kepadamu Bapa, boleh menguatkan kami, boleh memberi penerangan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami, bagaimana boleh hidup dengan kebijaksanaan daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kau boleh pimpin acara ini dari awal hingga akhir nanti, biarlah Roh Kudus yang pimpin kami semua, dan kami boleh mendapatkan yang terbaik Bapa, yang boleh Engkau siapkan bagi kami.
Kami persembahkan acara 60 menit ke depan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sekali lagi untuk kebersamaan dengan kami dan saya akan nggak panjang-panjang, saya mengundang Romo Adrian untuk silahkan Romo boleh sharing tentang apa sih Romo keutamaan kebijaksanaan itu dan kenapa pentingnya Romo kita minta rahmat kebijaksanaan dari Tuhan. Silahkan Romo. Ya, terima kasih Riana dan Andy. Terima kasih teman-teman di Persekutuan Doa Maria Bunda Allah sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berada bersama Anda sekalian sekali lagi. Jadi, tema kita kali ini adalah mengenai keutamaan kebijaksanaan. Saya akan membagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat mengenai keutamaan. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat mengenai kebijaksanaan secara umum atau prudence. Yang ketiga, saya mau mengajak Anda melihat secara lebih praktisnya bagaimana prudence ini bisa kita latih di dalam hidup. Pertama, mengenai keutamaan secara umum. Saya mau mulai dari satu hal yang pasti sangat penting buat kita semua. Kita semua mau jadi bahagia. Kita mau supaya hidup kita ini ada semangatnya, ada sukacita. Dan kabar gembiranya adalah Tuhan juga mau supaya kita semua bahagia. Kita tahu Kita tahu khotbah Yesus yang pertama, khotbah di bukit, adalah mengenai kebahagiaan, di mana kita semua diajak untuk menjadi bahagia. Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang murni hatinya, karena kamu akan melihat Allah. Puji Tuhan. Kita udah lihat ya, di Matius bab 5 ayat 8, Matius bab 5 ayat 8, berbahagialah kamu yang murni hatinya, karena kamu akan melihat Allah. Jadi sekarang, kalau kita manusia bertanya, gimana sih supaya kita bisa bahagia? Apa sih yang kita perlu kejar dalam hidup supaya kita bisa bahagia? Nah, tentu kita mesti tanya sama diri kita, tanya juga kepada Tuhan, kita ini siapa? Kita diciptakan bagaimana? Kita diciptakan untuk apa? Nah, tentu kita tahu bahwa kita dari ajaran iman diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Segambar, secitra dengan Allah. Maka kebahagiaan kita yang sejati adalah saat kita berkumpul, bersatu dengan Allah dalam persahabatan dengan Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kalau kita baru saja merayakan Rabu Abu, kita berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Kita diingetin bahwa sehebat-hebatnya kita, walaupun uang kita begitu banyak, walaupun kita begitu hebat, posisi sangat tinggi, sangat terkenal, sangat cantik, sangat ganteng, semuanya ini satu hari akan kembali ke debu. Tapi kita bersyukur bahwa saat kita dikasih abu, kita ditandain dengan tanda salib. Artinya kan, kita semua adalah milik Tuhan. Nah, jadi sekarang kalau kita diciptakan
segambar, secitra dengan Allah. Dan kebahagiaan kita adalah bersatu dengan Allah. Tentu itu nanti terjadi secara penuh saat kita sudah melewati pintu kematian. Jadi bagaimana dengan kebahagiaan di dunia ini, Romo? Apakah kita bisa bahagia? Gimana jawabannya, Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tuhan Yesus kan udah katakan dalam khotbah di bukit bahwa kita ini bisa berbahagia. Blessed are you, happy are you. Pay attention bahwa grammarnya itu bukan bilang you will be happy. No. Grammarnya bilang happy are you. Puji Tuhan. Jadi saat ini walaupun kita masih di dunia, kita sudah bisa bahagia karena hidup di dunia sudah bisa seperti di surga. Makanya kan kita doa terus kan, doa Bapa kami supaya hidup di dunia bisa seperti hidup di surga kalau kita menjalankan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, konstitusi manusia, bagaimana we are constituted, bagaimana kita, identitas kita ini mencari kebahagiaan kan? Nah, didapatnya gimana? Kita bahagia kalau kita melihat kebaikan, mengalami kebaikan, bersatu dengan kebaikan. Kalau healing-healing kan, ya mungkin Riana suka healing-healing, teman-teman pada suka healing-healing, healingnya gimana? Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan lihatnya apa? Tempat yang indah, berbagai hal yang indah. Beauty makes us happy. Saat kita mengalami keindahan, kita melihat orang-orang yang hatinya indah, kita melihat karya seni yang indah, kita melihat alam yang indah. When we see beauty, we are happy. Ya. Nah, jadi eh, kebaikan dan keindahan di dalam hidup ini kan Tuhan udah kasih kepada kita. Ya, dan ini membuat kita jadi bahagia saat kita bersatu sama teman-teman. We are so happy karena kita mengalami keindahan, kebaikan hati dari teman-teman. Kita merasa dicintai. Saat aku berada bersama suamiku, tadi Riana bilang partner in Christ, ya, kita merasa bahagia karena kita merasa dicintai. We see good things, we see beautiful things in such good and beautiful relationship, ya. Nah, ini semua kita tahu arahnya harus ke sana. Tetapi, nah ini ada tetapi besarnya. Supaya kita bisa menikmati kebaikan dan keindahan tersebut, ada syaratnya yang paling mendasar. Syaratnya adalah kita harus bisa mengenali kebaikan tersebut, keindahan tersebut. We have to live with the truth. Ya, karena kalau kita nggak bisa lihat realitasnya, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan tersebut, keindahan tersebut? Ya, oleh karena itu, hal yang sangat penting di dalam hidup adalah mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran hidup, karena di dalam kebenaran hidup itu kita menemukan kebaikan, keindahan. Nah, jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu dikatakan the truth, the good, and the beauty. Ini jadi satu. Tapi dasarnya pertama-tama kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan supaya bisa mengetahui
kebenaran tersebut. Karena di dalam kebenaran tersebut, kita melihat kebaikan dan keindahan. Sehingga saat kita mengalami yang baik dan yang indah di dunia, kita sudah mulai masuk di dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita. Nah, di situ dulu ya arahnya ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui kebenaran tersebut, kan kita punya akal budi. Kita punya akal budi. We need to get to know the truth. Nah, supaya kita bisa tahu kebenaran tersebut, Tuhan kasih kepada kita akal budi, tapi Tuhan juga menyatakan berbagai kebenaran itu buat kita. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang kebenaran, itu ada dua jalan. Ada dua jalan. Jalan yang kodrati dan jalan yang adikodrati. Jalan yang kodrati adalah dengan menggunakan akal budi kita. Jalan yang adikodrati adalah dengan menerima wahyu dari Tuhan dengan penuh iman. Nah, makanya ini adalah rahmat. Dua-duanya itu berbicara mengenai kebenaran. Oke, teman-teman, semoga masih ngikutin ya sampai di sini. Nah, oleh karena itu, supaya kita ini bisa hidup dengan bahagia, kita perlu membangun diri kita yang kodrati, yang Tuhan sudah kasih kepada kita saat kita diciptakan, saat kita lahir ke dunia, dari masih bayi, kita udah punya dalam hidup kita akal budi yang terus-menerus dibangun, dikembangkan. Dan kita juga mohon kepada Tuhan rahmat iman supaya berbagai wahyu yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita bisa tahu dan kita bisa percaya. Nah, ini kan rahmat iman, ya. Nah, jadi nanti pada dasarnya saat kita bergerak melihat bagaimana diri kita ini berusaha melengkapi diri kita sendiri supaya bisa mencapai kebenaran itu, ada dua jalan itu, ya, jalan yang kodrati dan adikodrati. Nah, supaya kita ini punya kemampuannya, kita harus membangun yang kodrati dan berdoa mohon supaya Tuhan memberikan juga yang adikodrati. Nah, ketika kita berbicara mengenai keutamaan, nah ini saya masuk ya, soal keutamaan. Kan karena ini kan lagi ngejelasin mengenai keutamaan. Ketika kita berbicara mengenai keutamaan, kita berbicara mengenai berbagai kebiasaan baik yang kita lakukan untuk membentuk diri kita sehingga kita mempunyai kemampuan untuk menerima, untuk mengenal berbagai kebenaran yang ada di sekitar kita. Mengenal kebenaran itu sangat penting. Karena apa? Karena seringkali ada banyak sekali hal yang benar, yang baik, dan yang indah di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah bisa mengenalinya. Kita nggak pernah bisa melihatnya. Kita nggak pernah bisa menerimanya. Makanya kalau saya tadi kembali ke ayat Matius bab 5 ayat 8, itu sangat benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang murni hatinya, karena kamu akan melihat Allah. Karena apa? Allah udah ada di depan kita pun, kalau hati kita nggak murni, kita nggak bisa lihat. Padahal Allah sudah ada di depan kita. Rahmat Tuhan berlimpah dalam hidup kita pun, tapi kalau hati kita nggak murni, hati kita kotor, hati kita dipenuhi dosa, kita nggak bisa lihat.
kebaikan Tuhan. Karena kita hanya melihat apa yang kita mau lihat. Misalnya, kalau orang tua udah kasih kepada kita uang jajan, dikasih uang jajan cukup besar, 50.000 per hari. Tapi karena kita maunya 100.000, kita selalu bilang, "Ah, aku nggak dikasih uang jajan sama papa mama." Padahal udah dikasih. Cuman nggak sesuai sama yang kita mau. Tetapi itu kan bukan berarti nggak ada. Seringkali dalam hidup kita begitu. Nggak bisa melihat karena kita tidak punya kemampuannya untuk melihat. Nah, maka kemampuan ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Jadi ketika kita berbicara mengenai keutamaan, ini adalah hal-hal natural, hal-hal kodrati yang kita bisa bangun. Nah, ada 4 hal yang selalu juga diajarkan oleh gereja. Ini diambil juga dari filsafat Stoik, ya, yang masuk dalam sistem gereja yang diadaptasi terutama di abad pertengahan. Santo Thomas Aquinas yang banyak membangunnya, banyak menggunakan. 4 keutamaan ini adalah prudence, courage, temperance, and justice. 4 hal ini. Ini yang kodrati. Nah, yang kodrati ini disempurnakan oleh yang adikodrati. Iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita berbicara mengenai yang kodrati ini, kalau kita terus-menerus melatih diri kita hari demi hari, otot kita akan menjadi semakin kuat. Otot kita akan menjadi semakin kuat. Maka kita harus latihan, ya. Nah, dengan latihan kita mencari kebenaran, berlatih terus-menerus, menggunakan akal budi kita sebaik mungkin. Pasti akal budi kita juga menjadi semakin kuat. Nah, itu yang pertama ya, mengenai keutamaan. Semoga jelas. Dan kita semua, puji Tuhan, diciptakan dengan kemampuan untuk bisa melatih diri kita sehingga berbagai keutamaan ini bisa terbentuk karena Tuhan udah kasih kepada kita. Oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai keutamaan keutamaan prudence, kita bisa terjemahkan kebijaksanaan, ya. Seorang yang prudent, seorang yang bijak, itu gimana sih? Nah, seringkali kalau kita dalam hidup sehari-hari, aduh dia bijaksana banget ya, dia pinter banget ya, dia lihai banget ya. Nah, artinya apa tuh kalau lihai itu? Dia ngerti gimana seluk-beluknya ya untuk bisa dapetin apa yang dia mau. Kadang-kadang prudence and shrewd itu dekat sekali. Jadi kita sulit bedainnya. Pokoknya dia bisa ngerti gimana ngomongnya supaya bisa memanipulasi ya. Istri mungkin memanipulasi suami, suami memanipulasi istri. Jadi ngomongnya pinter-pinter, manis-manis, hebat-hebat ya. Kok dia bisa baca pikiran kita ya? Lihai banget nih orangnya bisa baca pikiran gua ya. Gua mau ngomong apa dia udah tahu gitu ya. Nah, ini kan seringkali kita asosiasikan dengan uh, prudence begitu. Supaya bisa mencapai apa yang mau dicapai. Ada hubungannya, tapi tentu bukan ini yang paling penting, ya. Yang paling penting adalah ketika kita berbicara mengenai prudence, kebijaksanaan, kita ini bisa hidup dalam kebenaran, the truth, the truth. Jadi yang kita mau cari adalah kebenaran realitas hidup, kebenaran prinsip-prinsip hidup. Kenapa? Karena
Tuhan menciptakan dunia dalam kebaikan dan keteraturan. Ulang ya. Jadi, ketika kita menjadi pribadi yang bijak, someone who is prudent, we are able to recognize the truth of the world, kebenaran dunia, kebenaran hidup kita, kebenaran hidup. Karena apa? Karena Tuhan sekali lagi menciptakan hidup, menciptakan dunia, menciptakan alam semesta dengan kebaikan dan keteraturan. With goodness and order. Goodness and order. So, you see everything itu ada rule-nya. Makanya kita bisa bilang ada natural law. Ada hukum alam. Betul, Bapak Ibu, ada hukum alam. Kalau perhatiin hukum alam itu luar biasa. Kok bisa ya berbagai hal itu begitu teratur, so amazing. So science could be developed amazingly. Ya, luar biasa. Kalau perhatiin sistem DNA, wow, amazing. Perhatiin sekarang sistem stem cell, wow, amazing, ya. Gimana itu begitu kecil, ya, begitu delicate, bisa dibangun. Ini kan pasti ada sang pencipta yang menciptakan dengan begitu baik dan sangat teratur semua alam semesta. Alam semesta ada keteraturannya, hubungannya satu dengan yang lain. Termasuk manusia, supaya hidupnya itu flourish, berkembang, indah, maksimal, the fullness of life, flourish, flourishing human life. Kita juga harus berelasi dengan baik dengan alam semesta, ya, yang Tuhan udah ciptakan dan Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai penjaga. Kan kita kan dipercaya oleh Tuhan. Tuhan juga mempercayakan diri kita sendiri kepada kita manusia untuk dijaga. Jadi manusia punya kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dan menjaga alam. Dengan menjaga dirinya, dengan menjaga alam, hidup kita jadi flourish. Nah, itu ya. Tapi untuk melakukan itu, sekali lagi, kita harus gunakan kemampuan akal budi kita. Nah, dalam menggunakan akal budi kita ini ada hukum-hukum alam yang bekerja, hukum alam yang bekerja. Makanya ada hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai itu ada nggak? Tentu ada. Karena kita nggak bisa dapetin buah mangga kalau kita tanamnya jeruk. Kita nggak bisa dapetin padi kalau tanamnya rumput. Ya, mau didoain rosario novena segala macem, namanya udah nanamnya pohon jeruk. Ya jangan mintanya mangga. Begitu. You know you can do it with the gifts yang Tuhan udah kasih. Ya, begitu. Tapi kalau ditanya, Romo bisa nggak apa namanya tanam pohon jeruk keluarnya mangga? Well, kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan ya bisa aja. Ini namanya mujizat. Ya, tapi kalau kamu udah dikasih kemampuan untuk dapetin jeruk dengan tanam jeruk, ya nggak usah mintanya mangga. Begitu ya. Jadi, you know you can do it. This is within your power karena Tuhan udah kasih. Nah, Tuhan itu ciptakan dunia dengan kebaikan dan keteraturan. Sekarang kita harus olah. Nah, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah mengetahui kebenarannya.
Hal yang juga sangat penting kita lakukan yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan kebahagiaan hidup kita adalah hukum-hukumnya apa aja sih supaya kita manusia dalam berbagai tindakan kita setiap hari, dalam berbagai keputusan yang kita ambil, hidup kita flourish. Nah, supaya we have the fullness of life. Well, we have to live with good principles in life. Kan begitu. Tahu gimana caranya jalanin hidup. Tahu keputusan apa yang mesti dibuat. Nah, ini adalah hal yang diatur oleh prudence, kebijaksanaan. Makanya prudence comes first. Di Amsal bilang apa? Di Amsal bab 1 ayat 7 katakan, wisdom begins with reverence for God. Wisdom begins with reverence for God. Jadi kebijaksanaan ini mulai tumbuh saat kita takut hormat akan Tuhan. Artinya, antara kebijaksanaan dan takut akan Tuhan ini hubungannya sangat erat. Karena saat kita menghormati Tuhan, takut Tuhan, tentu ini takut yang dewasa ya, takut yang dewasa. Kalau takutnya anak-anak itu takut hukuman. Tapi kalau takutnya orang dewasa ini takut melukai, menghina perasaan Allah. Ini takutnya orang dewasa. Kenapa kita takut? Karena kita tahu bahwa Allah peduli sama kita. Allah mencintai kita. Nah, oleh karena kita sadar bahwa Allah itu begitu baik dan Dia menciptakan dunia yang begitu baik, Dia menciptakan hidup yang indah, kita harus tahu bagaimana menanggapi berbagai hal yang baik yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tolong digarisbawahin, for us to be happy, we have to respond rightly to whatever happens to us. Supaya kita jadi bahagia dalam hidup, kita harus tahu, belajar dengan baik bagaimana menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. And this is a good news. This is amazing. Karena itu artinya setiap orang itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk membuat hidupnya jadi bahagia. Jadi lebih bahagia. Karena orang kan seringkali kan bilang, aduh Romo gimana aku bisa bahagia dalam hidup? Aku ini lahir di keluarga broken home. Aduh Romo gimana aku bisa bahagia dalam hidup? SD aja nggak lulus, orang tuaku nggak punya duit buat sekolahin aku. Well, life is difficult. Tapi kita juga dikasih kemampuan untuk bisa menyikapi, menanggapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita dengan bijaksana. Ya. Nah, sekali lagi jadi tujuannya supaya kita bahagia dalam hidup. Supaya kita bahagia dalam hidup. That's very important. Makanya kita bahagia kalau kita menjadi manusia yang kuat. Manusia yang hidup dengan keutamaan. Pasti lebih baik hidup kita kalau kita hidup dengan keutamaan. Bukan sempurna, tetapi lebih baik
dengan berbagai keutamaan tersebut. Karena kan kita nggak bisa terus-menerus menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua, menyalahkan alam semesta, menyalahkan Tuhan. Kita harus menanggapinya dengan baik, menanggapi dengan bijaksana, with prudence. Nah, itu nomor 2 ya. Jadi kebijaksanaan mulai dengan hormat, takut akan Tuhan. Karena asumsi dasarnya adalah kita percaya bahwa Tuhan peduli sama kita. Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan sudah menciptakan dunia yang begitu indah buat kita. Dengan segala kebaikan dan keteraturannya. Kita hanya harus menanggapinya dengan baik. Sayangnya, jadi tidak baik karena manusia menanggapi dengan dosa. Manusia seringkali sak karepe dewe katanya orang Surabaya ya. Saya kan tinggalnya di Surabaya, sak karepe dewe ya. Mau-maunya sendiri aja, mau-maunya gue, nggak mau ikutin Tuhan. Nah, tentu dengan pola hidup seperti ini, kita jauh dari bahagia. Oke, nah sekarang semoga cukup jelas, semoga teman-teman masih ngikutin ya, belum ngantuk. Kalau udah ngantuk ya boleh tidur sebentar begitu ya. Saya mungkin bisa minum kopi sedikit gitu sebelum masuk ke tema yang ketiga ya. Hmm. Oke. Nah, jadi sekarang apa aplikasinya? Aplikasinya. Jadi harus ingat bahwa prudence, kebijaksanaan ini selalu membantu kita untuk menyikapi hidup dengan baik supaya hidup kita bisa jadi bahagia. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan? Latihan. Kalau tadi saya katakan ada yang namanya keutamaan kodrati, ada yang namanya keutamaan adikodrati. Ketika kita membangun diri kita, bukan berarti bahwa kita ini kurang iman loh. Bukan loh. Ya, tapi justru kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur karena udah bisa dikasih akal budi. Aku bersyukur bisa mikir dengan baik. Ya, selalu bersyukur atas apa yang Tuhan udah kasih kepada kita. Nah, sekarang kita harus disiplin melatihnya. Gimana melatihnya? Hal pertama, prudence itu berhubungan dengan the end. The end. Endingnya apa? Goalnya apa? Jadi seorang yang bijaksana, seorang yang hidup dengan prudence, itu selalu melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk melihat tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh apa dalam hidup? Tentu ini sejalan dengan berbagai populer psikologi, ajaran populer psikologi yang katakan misalnya seperti Stephen Covey katakan begins with the end in mind ya. Jadi ini sangat sejalan dengan berbagai ajaran psikologi populer. Supaya hidup kita jadi jelas, selalu tanya, hidup buat apa? Teman-teman udah tahu belum? Hidup buat apa? Ya. Nah, apa yang mau dicari dalam hidup? Nah, itu Anda mesti tentukan berbagai skala prioritas dalam hidup. Supaya saat Anda bingung membuat keputusan, Anda bisa berpegang pada prinsip. Ya, tentu hidup adalah untuk mencintai Tuhan, dicintai Tuhan. Hidup adalah untuk mencintai sesama, dicintai sesama. Itu yang paling utama kan? Jadi love should come first. Love should come first. Nah, tujuannya itu. Kita diciptakan untuk surga.
Puji Tuhan, Anda diciptakan untuk surga. Anda diciptakan untuk bersatu dengan Allah. Allah yang adalah kasih. Nah, terus tentu ada urutan-urutan selanjutnya. Apa yang selanjutnya yang Anda mau kejar? Ah, good characters, ya. Uang, boleh gak kita cari uang? Tentu boleh. Tapi nggak boleh dibalik-balik urutannya. Jangan uang nomor satu, Tuhan nomor sekian. Jangan uang lebih tinggi daripada istri. Begitu ya. Mencintai istri lebih penting dong daripada mencintai uang. Iya kan? Nah, karir misalnya. Penting nggak untuk kita punya karir? Penting. Tapi apakah karir itu menjadi segala-galanya? Nah, itu kita mesti tanya dalam diri kita, berbagai refleksi hidup kita. Kita hidup buat apa? Apa nilai yang paling tinggi yang aku mau kejar, yang aku mau perjuangkan hari demi hari dengan segala usaha? Karena kalau nggak diperjuangkan, mana bisa kita itu flourish? No, 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 no. Nggak bisa flourish. Hidup adalah perjuangan. Ya, dari masih kecil udah diajarin. Hidup mesti berjuang. Kamu mau lulus SD? Belajar. Mau lulus SMP? Belajar. Mau dapat makan siang? Kerja. Ya, mana bisa enak-enakan, enak-enakan terus. Nah, tentu kita dalam hidup itu perlu bisa menikmati ya. Tapi kan nggak bisa terus-menerus kan, ada perjuangannya. Nah, tentu untuk berjuang itu harus tahu kita berjuang untuk apa? Apa yang diperjuangkan? Ada banyak orang kerja mati-matian. Kenapa? Karena memperjuangkan uang supaya dapat uang. Ada orang kerja gila-gilaan. Kenapa? Karena mau dapat recognition, fame. Nah, karena berjuang demi itu, wah apa aja dikerjain ya. Nah, pertanyaannya, kita udah tahu belum tujuan hidup kita apa? Seorang yang bijaksana selalu memutuskan berbagai tindakan yang dia perlu lakukan dalam hidup dengan berdasarkan pada orientasi yang pertama-tama dia sudah tentukan. Jadi kalau Anda tidak pernah memutuskan arah tujuan hidup Anda, artinya hidup Anda mengalir aja. Dan pada akhirnya dunia yang akan menentukan arah hidup Anda. Karena tiap hari mesti buat pilihan. Kalau belum memutuskan mau ikut Tuhan, ya hari Minggu udah dibilangin kan mesti ke gereja. Tapi teman-teman bilang, oh nggak usah, kita nonton bola aja. Nonton bola seharian. Let's have fun. Ya, ya mana yang lebih kuat sekarang? Karena belum buat keputusan, ya pilih yang enak aja. Kan begitu kan? Karena nggak buat keputusan, mana yang lebih penting dalam hidup. Kalau kita tidak buat keputusan, dunia yang akan buat keputusan buat kita. Dan kita akan ngalir gitu aja hidupnya. Sayang. At the end of the day, you will just regret. You don't have much time anymore. Sayang waktu yang Tuhan udah kasih kepada kita. Nah, jadi hal pertama mesti ingat ya, selalu lihat endingnya mau kemana. Dari ending besar itu nanti ada ending-ending kecil lainnya yang Anda perlu buat. Semua begin with the end in mind. Seorang yang prudent, yang bijaksana adalah seorang yang membuat keputusan selalu berdasarkan orientasi akhir yang dia udah tentuin. Selalu. And you are formed.
by your decision. Anda dibentuk oleh berbagai keputusan yang Anda buat. Keputusan yang Anda buat 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, menentukan siapa Anda saat ini. Dan keputusan yang Anda buat hari ini, menentukan siapa Anda 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi decision is very important. Make a wise decision in life. Nah, sekarang, jadi gimana Romo supaya keputusannya juga bijaksana? Seringkali aku dipengaruhi oleh masa laluku. Nah, itu poin kedua. Seorang yang bijaksana itu bisa menjaga jarak dari masa lalunya supaya bisa lebih objektif dalam membuat keputusan. Jadi harus belajar untuk melepaskan diri dari penjara masa lalu. Ya, kabar gembira dari Injil hari ini adalah, nah, kalau di sana masih hari Jumat ya, di Surabaya udah hari Sabtu kan. Injil pagi ini berbicara mengenai Yesus datang untuk yang sakit. Puji Tuhan. Artinya kita yang sakit itu selalu punya kesempatan hidup baru. Selama masa Prapaskah ini kita terus-menerus diajak untuk bertobat. Artinya apa? Kita punya kesempatan untuk tidak selalu dipenjara oleh masa lalu kita. Betapapun gelapnya masa lalu kita, kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Masa depan yang cerah. Sepanjang kita mau bertobat. Tapi karena kita sudah berbicara mengenai kebiasaan, kita manusia bukan hanya punya kebiasaan baik, tapi kebiasaan buruk. Nah, makanya kita harus latihan, latihan supaya kebiasaan baik ini bertumbuh dalam diri kita. Lalu seorang yang prudent itu juga bisa menjaga jarak dari perasaannya. Jangan buat keputusan hanya berdasarkan perasaan. Pertanyaan, apakah perasaan itu penting? Penting. Tetapi jangan didikte oleh perasaan kita. Jangan-jangan kita jadi nggak bisa lihat kebenarannya karena kita terlalu dikuasai oleh kemarahan kita. Karena kita terlalu dikuasai oleh ketakutan kita. Seringkali begitu kan? Keputusan kita jadi nggak baik karena saat itu kita marah. Nanti nyesel belakangan. Udah buat keputusan, udah dijalanin, baru sadar, iya ya waktu itu kenapa aku buat keputusan yang begitu. Nah, artinya mesti latihan untuk menjadi orang yang bijaksana, bisa kontrol perasaan, bisa tenang. Ya. Nah, lalu seorang bijaksana itu juga perlu menjauhi dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah ngegampangin, ya. Ekstrim kedua adalah ketidakmampuan untuk buat keputusan. Jadi yang ngegampangin itu udah pokoknya putusin aja cepet-cepet. Nggak dipertimbangkan matang-matang, buat keputusan ini, buat keputusan itu. Gampangin. Nanti efeknya kita lihat aja belakangan. Nah, itu bahaya. Latihan saat harus buat keputusan, jangan gampangin. Tapi ada juga orang yang saking takutnya, pertimbangannya terlalu banyak, nggak bisa buat keputusan, indecisive. Ini juga nggak baik. You have to avoid this extreme. Ya, nah, dan pada akhirnya kita harus selalu berusaha untuk objektif. Lihat sebenarnya faktor-faktornya apa aja sih. Ya, kenal diri kita, kenal situasi, kenal partner kita bicara,
ya, sehingga berbagai situasi itu akan jadi jauh lebih baik. Kita harus hati-hati dengan partial truth. Partial truth harus hati-hati karena seringkali ini misleading, menuntun kita pada hal yang salah. Nah, ini di sisi manusiawinya ya, semoga jelas ya. Dan untuk menutup sebentar sebelum tanya jawab, prudence disempurnakan dengan wahyu iman. Wahyu iman. Nah, kalau tadi Riana berbicara mengenai rahmat Tuhan, ketika kita berbicara mengenai iman, the truth of faith. Perhatiin ya, ketika kita berbicara mengenai faith, iman, kita berbicara mengenai kebenaran iman. Kebenaran iman. Kebenaran iman adalah berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kita lewat perwahyuan. It's a gift. Bukan karena otak kita yang mampu, tapi karena Tuhan kasih kepada kita. Bisa nggak begitu dalam hidup? Sangat bisa. Dan gereja itu mewarisi the truth of faith dari para apostles. Puji Tuhan, kita udah punya kitab suci. Puji Tuhan, kita punya berbagai ajaran gereja. Puji Tuhan, kita punya berbagai ajaran moral gereja. Ya. Nah, ini selalu menjadi terang buat kita. The light of faith, ya, lumen fidei. Supaya dalam membuat berbagai keputusan hidup kita sehari-hari, kita selalu dapat terang iman. Dan dengan demikian, kebijaksanaan kodrati ini bersatu dengan iman, pengetahuan iman dari Tuhan. Ya, dan kalau kita ikutin terus, kita akan bertumbuh. Dan satu hari nanti, Tuhan kasih kita berkat supaya bisa melihat Tuhan. Berbahagialah yang murni hati. Dan kalau ada pertanyaan. Baik, Romo, terima kasih. Em, ini benar-benar bahasanya bahasa Ordo Preacher banget nih. Jadi untuk kita yang awam, yang gampangnya gini aja. Hmm, Kita belajar tentang firman Tuhan, ya. Syukur kepada Tuhan kalau sekarang begitu banyak pendalaman Alkitab yang ada di sekitar kita. Dimanfaatkan, please. Karena kenapa? Ketika kita belajar tentang firman Tuhan, semakin kita mengenal firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan banyak mengajarkan hal-hal yang baik untuk kita. Dan kita menjalani apa yang Tuhan inginkan kita jalani. Dan ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau kita jalani, terus-menerus kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lama-lama itu jadi terbiasa. Dan kebijaksanaan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita mengikuti kehendak Dia. Itu yang Tuhan mau. Kita jalan bersama-sama dengan Dia, mengikuti kehendak Dia, mengikuti firman-Nya Dia. Dan ketika kita mengikuti firman-Nya Dia, percaya deh, Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuh ya, Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kebenarannya Dia yang sejati. Dan hidup kita akan menjadi luar biasa kalau kita hidup dalam Dia. Biarpun dalam kesusahan, biarpun dalam penderitaan. Bagi teman-teman yang belum lihat acara Jendela Jiwa, waktu itu saya ada sharing bersama-sama dengan Mami Chun di acara Jendela Jiwa em, bulan Januari kemarin. Dan di situ saya ada sharing satu tentang pengalaman iman saya. Dan yang saya sharingkan di situ adalah ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan. What next? Apa yang harus kita jalani?
apa yang kita tanggapi. Tuh loh, jangan kita cuman terpuruk dalam keadaan dan kita nggak mau bangkit kembali. Tuh loh, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, Tuhan membiarkan dan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan membentuk kita, mau kita menjadi lebih kuat, mau kita menjadi pribadi yang lebih baik, mau kita menjadi pribadi yang lebih mumpuni. Tanggapan kita adalah, udah kejadian, what next? Jangan kita ah kesel melulu atau marah atau gimana, nggak mau terima. Tapi kita terima, kita jalani, dan what next yang harus kita kerjain? Apa reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu yang akan membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Dan mencari solusi bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Jangan mencari solusi sendiri. Hmm. Ya, dan saya membuka forum, kita punya waktu sekitar 10-15 menit untuk ada yang mau bertanya kepada Romo, silakan raise hand, angkat tangan, atau silakan di unmute. Ya, saya membuka 1-2 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya kepada Romo, silakan. Ada yang mau bertanya kah? Biasanya suka malu-malu sih, Mo. Puji Tuhan. Biasa suka malu-malu sih. Ntar udah selesai acara baru nanya gitu. Ya, Oke. nanyanya nanti ke mana atau ke Andy gitu ya. eh ya, apa namanya? Kayak tadi kan Romo juga banyak ngomong ya tentang seseorang yang bijaksana harus bisa menjaga jarak dengan masa lalunya, harus melepaskan diri dari masa lalu. Banyak dari kita yang tadi kita baru ngobrol-ngobrol sebelum acara, banyak dari kita yang masih sampai hari ini masih membawa-bawa sampah kehidupan, belum mengampuni, masih belum bisa move on dengan kehidupan. Jadi kita bawa-bawa gondolan sampah setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa move on. Dan itu pentingnya kenapa kita perlu ikut retret. Setahun sekali, atau 2 tahun sekali. Untuk kita melepaskan semua sampah-sampah yang kita bawa. Kita persembahkan kepada Tuhan untuk kita bersihkan. Karena kenapa? Hidup bawa-bawa sampah itu nggak enak. Nanti lama-lama kita jadi terbiasa dengan bau sampah. Akibatnya apa? Yang keluar dari mulut kita bau dan bau kotoran. Hmm, Hmm, jadi toxic ya. ya toksik Toxic. banget gitu loh. Jadi kita menjadi toksik tanpa kita sadari. Ya, karena sampah yang terus bercokol dalam hidup kita. Tuh ya, dan saya rasa satu kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah, ayo, Tuhan udah menyediakan diri sakramen pertobatan, ya, dalam masa prapaskah ini, masa-masa penuh berkat di mana kita mau mengampuni, mau memberi pengampunan, juga mohon ampun dari Tuhan. Karena banyak sampah yang kita bawa adalah karena kita banyak tergores, banyak luka, banyak tersinggung, banyak macam-macam hal, dan kita tidak bisa mengampuni. Dan kita mau mohon pengampunan dari Tuhan di masa penuh berkat ini. Kita juga mau memberi pengampunan buat orang-orang di sekitar kita, karena pengampunan itu membebaskan. Bukan cuma membebaskan orang tersebut, membebaskan kita. Kalau kita nih yang ya, jadi comtipo istilahnya gitu ya. Gara-gara kita, hidup kita sendiri jadi susah. Gitu ya. Dan kayak tadi Romo bilang, jangan baper. Jangan suka baperan. Jadi kalau misalnya banyak orang-orang di sekitar kita yang suka ngomong macam-macam, negatif-negatif, jangan suka baperan. Ya, anggap aja angin lalu. Anggap aja angin lalu, dan
apa namanya, em, menjauhi yang menjauhi yang kayak ngegampangin sesuatu atau gegabah dalam mengambil keputusan. Ah, saya rasa kita semua harus belajar. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kita mau belajar dari kesalahan orang lain atau kita mau belajar dari kesalahan kita sendiri. Kalau kita belajar dari kesalahan orang lain kan kita udah tahu, oh ini orang jatuh karena begini. Hati-hati di depan ada lubang, jangan sampai jatuh. Jangan kita sendiri yang, wah hajar bleh gitu loh. Lubang kita hajar terus, ya mobil kita hancur. Padahal di depannya tadi kita udah lihat ada mobil hancur gara-gara nabrak bolongan itu. Tapi kita terus hajar juga, mobil kita hancur juga. Apakah kita mau belajar dari kesalahan kita juga sampai kitanya rugi atau kita mau belajar dari kesalahan orang? Tuh aja kok saya jadi banyak nanggepin nih ceritanya. Em, Gak ada yang mau bertanya kah sama Romo? Oke. Ya, Oh, ada yang mau bertanya silakan. Ya, saya ya. Alta. Mau, Oke, ya, kadang-kadang kebenaran itu kan belum tentu apa suara mayoritas atau dari yang banyak itu kan ya Mo ya. Betul ya. betul, betul. Jadi kan kadang-kadang kita nih kita merasa itu betul, tapi kadang-kadang kan orang lain hampir semuanya dah. Misalnya itu belum tentu betul. Betul ya Mo ya. Halo? Benar. Eh, ya terima kasih Mo. Cuman mau Jadi, itu aja. ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, kebenaran itu secara mudahnya kita kita definisikan, kita jelaskan sebagai persamaan antara apa yang ada di pikiran kita dan di realitasnya, gitu ya. Jadi misalnya, kalau saya katakan saya pegang bolpen, ya, saya katakan saya sedang pegang bolpen. Anda lihat saya sedang pegang bolpen. Tapi tapi 10 orang lain bilang saya lagi pegang gelas. Bukan berarti karena 10 orang katakan Romo Adrian sedang pegang gelas, artinya kebenarannya adalah Romo Adrian pegang gelas. Karena pada kenyataannya kan, objektifnya kan, yang saya pegang adalah seperti Anda lihat, bolpen. Begitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam hidup. Bukan berarti karena apa banyak orang bilang, lalu itu menjadi benar. Begitu ya. Nah, kita perlu lihat realitasnya bagaimana. Misalnya, ada satu biji kecil. Anda kan nggak bisa ngerti ini biji apa ya. Tapi di situ ditulisnya, di kantongnya, ini adalah biji sesawi misalnya. Tapi 10 orang lihat, bilang, oh enggak, ini biji pohon mangga. So tau lah gitu misalnya. Nah, pada akhirnya kan, gimana buktiinnya? Udah ditanam. Waktu ditanam nanti mulai keluar akarnya, keluar batangnya, keluar daunnya. Nah, tahu kan? Oh, benar berarti yang saya bilang bahwa ini adalah biji sesawi karena saya ikutin apa kata prescription penjelasan di kantongnya. Sementara orang-orang lain ini banyak yang sok tahu aja. 10 orang bilang ini biji pohon mangga. Tapi kan salah. Bukan karena 10 orang ini bilang begitu lalu jadi benar. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya, oke. Ya, Kurang terima lebih kasih begitu Romo. penjelasannya. Ya, ada pertanyaan lagi Koko Kevin, silakan di unmute. Saya mau bertanya, saya mau berpindah agama ke Katolik. Oke. Mo ini Kevin Mo. Hai Kevin. Nah, Kevin buka buka itu aja kamera Vin nggak apa-apa. Tanya sama Romo, kamu biar jelas. Halo Kevin. Hai Kevin. Ya Kevin, gimana Kevin?
Di unmute, Kev. Di unmute, Kevin. Saya mau berpindah agama ke Katolik, ada keinginan. Oke. Very good. That's very good. Bagus sekali Bisa ya. ya Terus berarti? Bisa ya berarti? ya bisa dong, boleh dong belajar. Senang sekali. Oh, nanti kan belajar ikut katekumen, ya. Di paroki mana, Iya. Kevin? Tinggalnya di mana? Apa? Tinggalnya di Hah? mana? Tinggalnya Tinggal. di Surabaya. Oh, di Surabaya. Udah, nanti coba cari parokinya, ya. Kayaknya Iya. ikut Jakobus mau Oh, ikut ya udah, Jakobus oke. dalam Nanti, lontar. ke sekretariatnya Paroki Yakobus, ya, Kevin ya. Tanya, Iya. bilang, aku mau jadi Katolik, belajarnya di mana, gitu ya, Kevin ya. Iya, sudah setahun lebih mau mau pindah ke Katolik. Sudah setahun lebih keinginannya. Oh, ya udah, bagus bagus. Nah, tinggal sekarang belajar supaya pengetahuan imannya makin dalam, ya, Kevin ya. Amin. Amin. Oke, very good, Koko Ya, nanti Kevin. kita God doakan bless ya, you. Kevin ya. Biar Iya, amin. Tuhan bimbing, Tuhan pimpin kamu, biar kamu bisa mempersiapkan hati kamu ya untuk sungguh bisa menyambut Yesus di Amin, Ekaristikus. amin. 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 Ya, Amin. Amin. oke. Amin. Ya, pokoknya nanti kita bantu doa. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih Kevin untuk sharingnya luar biasa. Dan sebelum saya akhiri acara kita pada hari ini, saya akan sharing screen ya. Oke, baik. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk acara kita hari ini, remember satu, acara kita dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan semua funding yang kita terima dari teman-teman itu kita akan berikan 100% untuk Romo Adrian dan karya Romo Adrian di Surabaya. Dan bagi yang teman-teman di Amerika, boleh silahkan di sel ke saya, Riana 650-580-3488. Dan untuk yang di Indonesia, silahkan ditransfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 18278588889. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya, jadi saya tahu dari siapa aja. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Remember, apapun yang teman-teman kasih, ini sebagai persembahan teman-teman juga di masa Prapaskah ini ya, untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan teman-teman dan sebelum kita akhiri acara kita akan berjumpa kembali nanti bulan depan. Kita ada satu tamu yang luar biasa, salah satu penyanyi di Samadhi di Klender. Waktu itu saya bertemu kebetulan dengan Romo ini pas lagi kita ikutan retret di sana. Terus Romo luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi minggu kedua bulan depan. Oke, bagi teman-teman yang selalu datang di acara kita, tinggal mengikuti dari WA Group di PDK Maria Bunda Allah. Dan kita akan akhiri acara kita pada hari ini. Kita mohon berkat dari Romo Adrian. Boleh, Romo? Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memperdalam tema keutamaan kebijaksanaan ini. Berkatilah agar kami bisa bertumbuh menjadi manusia-manusia sesuai dengan rencana-Mu yang bijaksana, yang bisa menjalani hidup sesuai dengan kebenaran dan bisa hidup dalam kebaikan dan keindahan dari berbagai ciptaan-Mu seperti Engkau rencanakan buat kami semua. Ya Tuhan, berkatilah agar kami semua bisa mempunyai hidup yang indah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan Semoga Allah yang bersama Maha rohmu. Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Terima banyak, kasih. Romo. Sampai berjumpa di acara Terima nanti kasih ya, Romo Romo ya. Adrian, Terima Bapak Terima kasih Ibu, kasih Romo Riana. teman-teman untuk Adrian. Terima kebersamaannya. kasih. Ya, Terima Terima kasih kasih. Romo. Terima kasih oke. untuk Sampai teman-teman Thank you semuanya. semuanya. God Tuhan bless. berkati. Tuhan berkati.